Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat cemilan sederhana buat keluarga di rumah. Cara dan bahannya ini sangat sederhana, tapi untuk rasa dijamin enak, kalian pasti suka. Dan untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Nah, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Di sini saya menggunakan 3 sendok makan mayonaise. Nah, untuk merek kalian bebas ya pakai apa aja. Dan kemudian di sini saya menambahkan 1 sendok makan bubuk balado. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya campur rata seperti ini. Nah, aduk-aduk sampai semua tercampur dengan baik ya. Dan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, di sini saya memakai beberapa lembar kulit lumpia. Kemudian saya memakai 3 buah sosis. Nah, langsung saja. Ini 1 buah sosisnya saya bagi menjadi 3 potongan. Nah, ukurannya sebesar ini ya. Dan jika sudah, ini akan saya campur dengan mayones tadi ya teman-teman. Saya akan campur semua sosisnya dengan mayonesnya yang sudah dicampur dengan bubuk balado tadi ya. Ini tidak kita tambahkan penyedap saja sudah enak ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini selanjutnya akan kita bungkus dengan kulit lumpia. Nah, lakukan seperti pada video ya. Saya ambil 1 potongan sosis dan kemudian akan saya gulung seperti ini ya teman-teman. Nah, kedua sisinya saya lipat ke dalam. Kemudian untuk merekatkannya seperti biasa saya menggunakan larutan tepung terigu yang dicampur dengan air. Di sini saya menggunakan tangan aja ya teman-teman. Karena tangan saya sendiri sudah bersih ya. Sebelumnya saya sudah cuci tangan. Nah, ini dia hasilnya. Dan untuk mencegah ini agar tidak bocor pada saat digoreng, saya akan menggunakan kulit lumpia lagi. Nah, jadi saya menggunakan 2 kulit lumpia sekaligus ya teman-teman. Nah, cara melipatnya seperti tadi ya. Nah, jika kita memakai 2 kulit lumpia seperti ini akan mencegahnya agar tidak bocor ya, karena tadi di dalamnya itu kita memakai saus mayonnaise, jadi kemungkinan untuk bocor itu lebih mudah ya. Nah, jika seperti ini sudah aman. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Ini siap kita goreng ya. Sebelumnya saya sudah memanaskan minyak, dan jika minyak sudah panas, ini akan saya masukkan. Nah, kita gunakan api sedang saja ya teman-teman. Nah, saya masukkan 5 buah dulu. Kemudian jika warnanya sudah kecoklatan, kita balik ya. Nah, kita balik semua gorengannya biar matangnya itu merata dan warnanya itu cantik ya teman-teman. Dan jika sudah kecoklatan seperti ini sudah bisa kita angkat. Nah, proses menggorengnya itu memang tidak lama ya teman-teman. Nah, kita angkat semua gorengannya dan kita tiriskan. Jika sudah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, ini siap kita sajikan. Dan untuk saus cocolannya di sini saya hanya menggunakan kecap dan saus yang saya campur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya, semoga teman-teman suka. Kali ini saya akan membuat cemilan sederhana buat keluarga di rumah. Dan untuk bahan dan juga cara pembuatannya sangat mudah. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Dan sekarang kita langsung saja ke bahan-bahannya. Untuk bahan pertama, di sini saya sudah siapkan beberapa lembar kulit pangsit yang ukuran kecil. Nah, di sini saya juga sudah parut 1 buah wortel, kemudian saya pakai 3 sosis sosis yang rasa ayam. Ini sudah saya potong dadu kecil seperti ini.
Dan lanjut di sini saya pakai 1 butir telur ayam dan sedikit potongan daun bawang. Dan untuk bumbu halusnya di sini saya pakai sedikit garam, micin, ketumbar bubuk, lada bubuk dan 1 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Kemudian di sini akan saya pakai juga 3 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan tepung kanji. Nah, untuk tepungnya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Lanjut kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama di sini akan saya masukkan dulu bahan-bahannya ke dalam satu wadah. Kita masukkan juga daun bawangnya ya. Lanjut untuk bumbunya ini akan kita masukkan juga. Nah, ini saya masukkan juga 1 butir telur ayam. Ini akan saya aduk-aduk rata terlebih dahulu sampai tercampur dengan baik ya antara bahan dan juga bumbunya. Dan jika sudah selesai, selanjutnya akan saya masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian saya pakai juga 2 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka. Ini kita masukkan semua. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencampur semua bahan ini ya agar tercampur dengan baik dan merata. Nah, di sini akan saya tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman, sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Untuk tekstur adonannya sendiri, teman-teman bisa perhatikan pada videonya ya. Nah, ini sudah selesai. Teksturnya seperti ini ya, kental. Dan sekarang kita sisihkan dulu. Kita akan lanjut membentuk kulit pangsit ini menjadi mangkuk yang kecil. Dan untuk caranya itu teman-teman bisa perhatikan pada videonya ya, agar teman-teman bisa mudah untuk mengerti. Dan di sini untuk merekatkannya saya hanya pakai air biasa saja ya teman-teman. Nah, kita akan lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya sangat cantik dan mungil. Dan ini sudah saya bentuk semuanya. Di sini saya hanya membentuk 20 lembar kulit pangsit. Nah, lanjut untuk isiannya tadi boleh kita masukkan ke dalam kulit pangsitnya ya, seperti ini. Kita bagi rata. Dan kita akan lakukan semuanya sampai isiannya ini habis terbagi ya. Dan ini dia yang terakhir. Nah, satu resep tadi itu menghasilkan 20 mangkuk kecil seperti ini ya teman-teman. Ini lanjut akan kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Dan ini akan kita masukkan beberapa dulu. Dan untuk apinya sendiri teman-teman gunakan api sedang saja ya, jangan terlalu besar, nanti adonannya ini mudah gosong. Nah, saat warnanya sudah cantik seperti ini, kuning kecoklatan atau kuning keemasan ini sudah boleh kita balik ya. Kita tunggu sampai sisi di bawahnya juga matang. Nah, sepertinya ini sudah cukup. Selanjutnya akan kita angkat, kemudian kita tiriskan untuk gorengan yang sudah matang. Nah, ini hasilnya sangat cantik ya. Kita akan angkat semuanya. Dan ini dia hasilnya. Kita akan lanjut menggoreng sisanya ya teman-teman sampai selesai semuanya. Dan cara penggorengannya itu seperti tadi ya. Dan jika sudah selesai, ini dia hasilnya. Ini sudah siap untuk kita sajikan. Ini sangat cocok dijadikan sebagai cemilan, apalagi ditambah dengan saus encer seperti ini, pastinya makin enak ya.
Dan buat teman-teman jangan lupa cobain resepnya di rumah ya. Ini saya akan membuat camilan sederhana buat keluarga di rumah. Dan ini cara membuatnya sangat mudah, bahannya juga sangat sederhana. Tapi untuk rasa kalian pasti suka. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk disimak videonya hingga selesai. Nah, langsung saja kita ke bahan utamanya. Di sini saya menggunakan beberapa kulit lumpia. Dan ini adalah tepung terigu yang saya larutkan dengan air. Ini untuk bahan perekatnya ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga menggunakan bubuk Milo. Dan langsung saja kita ke proses pembuatannya ya teman-teman. Nah, di sini saya ambil 1 lembar kulit lumpia. Dan kemudian akan saya beri olesan tepung terigu tadi ya teman-teman. Seperti ini. Nah, membuat cemilan ini sangat mudah ya teman-teman. Cukup kita gulung-gulung seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman bentuknya. Lanjutkan proses ini sampai kulit lumpianya itu habis tergulung ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Jika teman-teman ingin lebih banyak lagi silahkan ditambah ya. Nah, langsung saja ini akan saya gunting-gunting terlebih dahulu sebelum menggorengnya ya. Nah, ini dia saya gunting menyerong seperti ini ya teman-teman. Lakukan proses ini sampai selesai ya, sampai semua kulit lumpianya itu selesai digunting. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Hasilnya lumayan banyak sih. Nah, ini dia. Seperti ini ya bentuknya setelah digunting. Ini siap kita goreng di minyak yang sudah panas ya teman-teman. Nah, ini dia akan saya masukkan. Cara menggorengnya ini jangan sekaligus ya teman-teman, karena jika terlalu banyak dikhawatirkan gulungannya itu akan terlepas dan hancur ya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya teman-teman, agar matangnya itu merata dan tidak gosong. Nah, kita goreng sampai warnanya ini berubah menjadi kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini warnanya sudah sangat cantik ya teman-teman. Ini sebentar lagi akan saya angkat. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Langsung saja saya angkat gorengannya, kemudian ini akan saya tiriskan. Nah, kita lanjut menggoreng sisanya ya teman-teman. Nah, cara menggorengnya seperti tadi ya teman-teman. Sampai dia warnanya kuning kecoklatan, kemudian angkat. Nah, ini saya siapkan satu wadah, kemudian gorengan tadi ini akan saya tuang ke wadah ini ya. Nah, gorengannya ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Jadi uap panasnya itu sudah hilang. Dan jika sudah, langsung saja kita beri taburan Milo. Ini saya menggunakan 3 sendok makan bubuk Milo ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk sampai tercampur rata semua. Nah, kemudian ini akan saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Ini untuk menambah cita rasa manisnya ya teman-teman, karena saya suka cemilan yang manis. Nah, ini boleh di skip jika teman-teman gak suka terlalu manis. Nah, ini akan saya aduk-aduk kembali. Kemudian jangan lupa untuk dicobain. Nah, ini akan saya cobain dulu ya. Nah, cemilan ini sangat garing ya teman-teman. Nah, ini sudah saya pindahkan ke piring saji seperti ini. Ini sudah siap kita hidangkan. Nah, selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga teman-teman suka. Ini saya akan membuat camilan sederhana buat keluarga di rumah. Nah, ini cara dan bahannya sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Langsung saja kita ke bahan utamanya. Di sini saya menggunakan beberapa lembar kulit lumpia. Dan selanjutnya ini akan saya bagi menjadi 4. Kita gunakan gunting ya teman-teman. Nah, ukurannya seperti ini ya teman-teman.
Lakukan semuanya sampai selesai, dan jika sudah, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan kemudian di sini saya memakai 5 buah sosis. Ini sosis ayam ya teman-teman. Nah, sosis ini akan saya potong menjadi 3 bagian. Lalu kemudian ini akan saya bagi lagi menjadi 4. Nah, ukurannya seperti ini ya teman-teman. Nah, potong-potong semua sosisnya sampai selesai ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Dan untuk merekatkannya seperti biasa, di sini saya memakai adonan tepung terigu ya yang dicampur dengan air. Nah, langsung saja kita ke proses selanjutnya lagi. Di sini saya ambil 1 kulit lumpia dan sosisnya kita taruh di atasnya. Kemudian kita gunakan lem secukupnya. Saya ratakan dengan tangan ya teman-teman. Nah, kita gulung-gulung sosisnya seperti ini ya teman-teman. Nah, cara membuatnya sangat mudah. Lakukan proses ini sampai semua sosisnya terbungkus semua ya teman-teman. Nah, lakukan seperti tadi. Nah, ini dia hasilnya. Dan jika sudah, ini siap kita goreng ya teman-teman. Langsung saja kita panaskan minyak, dan jika sudah panas, ini gorengannya akan saya goreng. Saya masukkan. Nah, ratakan dengan spatula. Usahakan hati-hati ya teman-teman, jangan sampai gulungannya itu terbuka. Nah, saat membolak-balikannya itu juga harus hati-hati ya. Dan jika sudah warnanya berubah menjadi kuning-kuning kayak gini, ini sudah bisa kita angkat ya. Nah, saya angkat semuanya. Kita lanjut goreng sisanya ya teman-teman. Lakukan penggorengannya seperti tadi ya. Goreng sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Dan setelah itu kita angkat. Langsung saja. Jika sudah digoreng, ini dia hasilnya. Nah, seperti ini ya. Dari 5 buah sosis tadi menghasilkan sebanyak ini ya, lumayan banyak. Nah, jika sudah dingin, ini akan saya simpan ke wadah yang lain. Kemudian akan saya taburi dengan bubuk balado. Nah, jika sudah, ini kita aduk-aduk sampai semua gorengannya tercampur dengan bubuk baladonya ya teman-teman. Nah, kita ratakan seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Dan cemilan siap kita hidangkan. Nah, selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Cara membuatnya sangat mudah dan semoga teman-teman suka dengan resepnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.